Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, semangat, sehat. Yang ada tugas dari pendidikan anak ya. Jadi saya meminta bantuan Bu Emma menjadi coach karena materi yang sekarang tentang praktik coaching. Jadi nanti ada 3 peran. Mungkin sekarang saya menjadi pengamat, Bu Emma menjadi coach, dan Bu Sam menjadi coaching. Mungkin peran coach nanti Bu Emma sudah terbiasa dengan peran coach karena banyak sekali pertanyaan Bu Emma mengenai media dan apapun. Mungkin kalau sekarang mengenai nanti ada masalah, nggak tahu masalah atau apa gitu yang harus diceritakan. Sharing ya, tepatnya itu sharing. Mungkin nanti karena praktik coachingnya menggunakan alur tirta, jadi nanti harus ada tujuan yang harus ditanyakan. Lalu ada identifikasi masalahnya mungkin nanti apa, lalu ada rencana aksinya apa, terus ada tanggung jawabnya setelah nanti ada solusi bersama setelah sharing antara coach dengan coaching. Mungkin waktunya seluasannya sama mereka, silakan memulai coaching ini. Terima kasih Pak Roni. Ya. Halo Bu Sam. Apa kabar? Sehat. Ya, gimana? Katanya beberapa hal yang ingin di-sharingkan terkait apa? Di sini saya ingin memberikan atau sharing ya terkait kesiapan belajar peserta didik, di mana beberapa hal atau beberapa kali ditemui peserta didik itu terlihat seperti belum siap untuk belajar pada saat itu. Iya. Apalagi kan pagi hari itu adalah waktu yang seharusnya mereka sudah siap dalam kondisi belajar. Tapi ada beberapa peserta didik yang ditemukan ternyata seperti tidak bersemangat. Kan indikator dari kesiapan itu ada fisiknya gitu, kemudian ada mentalnya, ada emosionalnya gitu, lalu kemudian kesiapan dalam segi alat-alatnya gitu. Nah, di sini ada peserta didik yang terlihat seperti acuh tidak acuh. Dia pas guru datang terlihat santai, guru dalam keadaan siap. Kemudian yang lain sudah siap menulis, yang ini baru mengeluarkan buku. Lalu ketika ada tugas dia tidak serta-merta langsung mengerjakan tugas, bahkan dia hanya bersantai lalu hanya menunggu hukumannya itu selesai. Nah di sini saya ingin menanyakan bagaimana caranya gitu ya, agar siswa tersebut atau peserta didik tersebut itu bisa lebih siap lagi dalam belajar. Jadi kesiapan peserta didik tersebut itu lebih matang gitu, karena itu akan mempengaruhi kan pada pembelajaran selanjutnya ya. Ya. Oke, sebetulnya hal yang barusan diceritakan oleh Bu Sam, saya juga pernah menemukan ya, bahkan sampai sekarang ada aja di setiap kelas tuh peserta didik yang bertindak atau berperilaku seperti apa yang misalnya ya. Mungkin kalau saya kita harus cari tahu dulu ya, kalau tidak secara global di kelas itu menunjukkan hal yang sama gitu, hanya beberapa orang saja, mungkin ada sesuatu dengan peserta didik tersebut yang harus kita kenali kenapa sampai dia bertindak demikian. Apakah misalnya di pagi hari dia lesu tidak semangat itu karena semalamnya dia bergadangkah, atau mungkin bisa jadi ya karena pernah ada kasus juga ditemukan, tapi bukan di sekolahnya sebelumnya. Jadi si anak itu memang bekerja setelah pulang sekolah hingga larut malam, otomatis kan memang sudah tidak ada waktu lagi pulang sekolah, dia langsung bekerja dalam kondisi lelah, tidak ada waktu boro-boro mempelajari lagi materi atau mempelajari materi yang akan dipelajari pada pertemuan di sekolah misalnya. Karena yang anehnya hanyalah anak yang ke sekolah pun
kadang masuk, kadang tidak. Tapi bagaimana di kasus yang Busan sampaikan ini, apakah anak tersebut sering bolos juga, maksudnya sering apakah tidak masuk ke sekolah, atau kalau hadir hadir tapi sikap belajarnya kurang mendukung gitu. Jadi sebetulnya ada tingkatannya ya, ada yang memang kurang bersemangat dalam belajar, harus disamperin dulu nih sama kita, baru dia mau bersiap. Atau misalnya terlihat mahesul betul seperti itu. Ada yang kalau pagi-pagi kesiangan gitu. Tapi ada juga yang memang agak berat. Jadi dia itu jarang masuk ke sekolah. Ya. Ketika masuk ke sekolahnya pun masuk ke kelas, dia terlihat ya seperti itu gitu. Ya. Kalau kata kasarnya hidup segan mati tak mau, tidak ada semangat sama sekali gitu. Jadi mau apa gitu kan, seperti tidak punya tujuan, saya ke sekolah itu mau apa gitu. Bahkan bukunya pun ya itu yang baru gitu, dia bukunya pun sampai dicampur-campur dengan yang lain, dia sampai untuk pelajaran ya, sebenarnya itu hanya satu mungkin ya, yang kalau yang lainnya itu lebih ke ringan. Siapa belajar mungkin karena ada suasana yang, kalau matematika kan ya khususnya pembelajaran makin siang tuh kayak makin gimana ya, berat gitu ya, berkurang ya, mungkin ada seperti itu juga. Mungkin yang terberat itu sudah pernah dipanggil dan berbicara empat mata gitu dengan anak tersebut? pernah, tapi udah lama belum melakukan lagi gitu. Jadi tidak tahu perkembangannya sekarang itu penyebabnya apa. Ya. Oke. Karena kan kalau kita langsung berbicara dengan anak tersebut ya, paling tidak kita bisa tahu apa fungsi anak berdebat seperti itu. Yang kedua, kita juga bisa memberikan motivasi yang berbeda ya. Kalau memberikan motivasi di kelas itu untuk seluruh siswa, tapi kalau dia dipanggil maka otomatis kan motivasi kita, support kita khusus buat dia aja. Ledakannya itu lebih besar gitu, keterimanya di si anak tersebut gitu. Jadi mungkin Busam bisa apa ya, kalau menurut saya bisa ngambil lagi, ngasih pendekatan lagi ke anak itu seperti apa gitu ya. Ditanya alasannya melakukan hal seperti itu kenapa, kemudian apa yang perlu kita bantu supaya dia itu semangat lagi belajar seperti rekan-rekan yang lain. Kita kasih pandangan-pandangan yang mudah-mudahan bisa membukakan hatinya dan mengubah pandangan pandangan dia selama ini gitu, supaya dia lebih termotivasi lagi, bisa mengubah ke habitnya yang kurang baik seperti sekarang, bisa bertambah semangat itu yang mungkin penting, dan bisa berkoordinasi dengan wali kelas juga mungkin bisa dilakukan. Kalau tidak nanti kan bisa ada tindak lanjutnya ya, kalau sudah saya dari wali kelas apakah nanti perlu visit kah, atau mungkin dikonsultasikan dengan BK seperti itu. Karena saya rasa setiap peserta didik ini berharga. Tugas kita sebagai pendidik adalah luar biasa ya, amanahnya mengantarkan mereka untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Jadi kalau misalkan terkendala apa sekarang, kita harus cari tahu kendalanya seperti apa, kita coba bantu untuk menyelesaikan masalahnya sehingga tujuan dari dia bersekolah yaitu untuk meraih cita-citanya, untuk memperbaiki masa depan yang bisa. Jadi mungkin nanti yang akan saya lakukan juga setelah ada solusi dari Bu Emma gitu. Mungkin yang pertama saya akan memanggilnya terlebih dahulu ya, nanti berbicara empat mata ya dengan peserta didik tersebut gitu ya, melakukan identifikasi masalah yang menyebabkan hal itu terjadi ya. Kalau misalnya ada hal yang bisa saya bantu, atau misalnya nanti berkoordinasi dengan wali kelas atau BK, itu yang akan saya coba lakukan di kedepannya gitu ya. Mudah-mudahan bisa menghasilkan solusi dan ada perubahan ke arah yang positif ya dari tersebut. Terima kasih Bu atas solusinya, aku masukannya dan terharu. Terima kasih seperti itu. Mungkin dari Bapak juga ya. Dan beres ya? Iya, sudah tercerahkan. Alhamdulillah ya.
karena posisi saya sebagai pengamat mungkin tidak akan membahas tentang konten tadi yang sudah didiskusikan, tapi saya akan bukan ini lagi memberitahu mungkin Bu Emma sebagai coach sudah sangat luar biasa, sudah sangat bagus karena memang sebagai coach itu harus bisa mendengarkan dengan baik coachingnya, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan juga sudah sangat tepat, lalu sudah melakukan proses coachingnya itu berkesinambungan antara coach dengan coachingnya. Jadi antara coach juga tidak ada kesenjangan atau takut untuk bercerita kepada coachnya karena emang sudah sangat terbuka untuk memberikan mungkin solusi dari permasalahan itu. Mungkin nanti oleh coachnya akan di solusi yang tadi dari Bu Emma itu akan diterapkan, mudah-mudahan berhasil. Karena ada yang empat juga keterampilan membangun dasar proses coaching itu sudah terbangun oleh Bu Emma ke coachingnya, lalu keterampilan untuk membangun hubungan antara coaching dengan coach itu sudah sangat terjalin dengan baik menurut saya dari mengamatinya. Terus untuk keterampilan berkomunikasinya apalagi yang sangat luar biasa. Itulah yang Bu Emma proses coaching ini, praktik coaching yang pertama ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emma. Ya, selamat siang semuanya, Pak Yudi dan Bu Sa. Selamat siang juga. Alhamdulillah ya, kali ini kita bisa bertatap muka di sini dalam rangka praktik coaching ceritanya ya. Nah, saya di sini Fakta, Bu, fakta. Oh, fakta ya, bukan ceritanya. Kebetulan saya di sini diberi amanah untuk memainkan peran sebagai seorang pengamat. Masya Allah. Dan Bu Sam ini sebagai coach ya. Betul Jadi sekali. coachingnya adalah Pak Yogi. Ya mungkin udah pernah melaksanakan coaching pasti ya sebelumnya sebagai guru, saya yakin. Nanti kita akan coba praktikkan lagi di sini. Kita sharingkan barangkali apa yang disampaikan coach terkait coach. Tentu saja harus melewati beberapa hal ya, harus memperhatikan beberapa prinsip ya, itu yang disingkat dengan TIRTA. Itu harus memperhatikan tujuannya bagaimana, ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi ya, dan dikerjakan seperti apa. Oke, kita langsung saja ya supaya waktunya tidak terlalu panjang. Saya persilakan kepada Bu Siti dan Pak Yogi. Oke, terima kasih Bu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yogi. Apa kabar? Baik, kurang baik sih sebenarnya. Oh, kenapa? Apa yang membuat Pak Yogi kurang baik kabarnya hari ini? Kemarin sudah ketemu busan pengen coaching gitu. Iya. Memang ada beberapa siswa yang ada masalah mungkin di siswa, pengen langsung diceritakan. Mungkin barangkali kalau cerita ke busan kan biasanya sudah terbiasa untuk menangani siswa. Nah, saya mau berbagi pengalaman atau berbagi kisah yang kemarin, mungkin curhat ya busan. Kita sharing gitu. Iya, sharing mengenai siswa, perbedaan siswa zaman sebelum pandemi dan setelah pandemi. Yang saya rasakan ya sekarang siswa sikap siswa di kelas kadang kalau misalkan siswa yang tidak diajar oleh kita, rasa kesopanannya, adabnya ya acuh aja kalau lewat juga, bukannya kita bilang hormat ya, tapi kan mungkin kalau siswa itu kan ada adabnya, ada takarannya gitu. Tapi bukan hanya yang nggak diajar oleh saya, diajar pun sekarang Busam nggak tahu nih kalau Busamnya, kalau Busam kayaknya semuanya hormat atau apa. Kalau saya emang tidak semua, ada beberapa yang sifatnya seperti itu. Kadang di kelas juga emang ada orangnya ya, tapi tidak ikut dalam pembelajaran, nulis pun tidak, bawa buku pun tidak gitu. Memang saya juga sudah tabayun bertanya kenapa. Padahal saya juga ini udah untung masuk ke kelas, ke pelajaran yang lain mau nggak masuk gitunya. Di kelas juga ya aku walaupun emang ya udah alhamdulillah ya udah di kelas, tapi kan
kita juga kan tolabul ilmu ya, sekolah itu setidaknya kan ada hal yang harus didapatkan ke sekolah, tapi udah misalnya saya udah 4 kata yang ngomong seperti itu, tapi tetap gitu pembelajaran berikutnya teh gitu lagi, bosan gitu lagi gitu. Saya juga nanya ke temannya yang tadi, misalnya apakah memang sikapnya seperti itu ke setiap guru, tidak, ternyata iya gitu ya. Saya takutnya ke saya juga ya, pengennya walaupun saya bukan wali kelas saya, setidaknya pas pelajaran saya gitu tidak hanya ada hadir aja di kelas, tapi Mengikuti mengikuti pembelajaran atau apa tuh, nggak ke depan juga, atau setidaknya atau menulis apa gitu yang dipresentasikan oleh siswa yang lain gitu kan. Apalagi sebentar lagi kan mau PTS ya, dikhawatirkan kalau misalkan tidak ada catatan sama sekali mau menghafal apa gitu. Nanti kan pasti kendalanya ke kita juga, nanti harus ada nilai, harus ada apa gitu. Gimana yang besar? Yang pertama terkait sikap peserta didik ya, sebelum ada pandemi dengan setelah pandemi memang sangat berbeda gitu ya. Ketika sebelum pandemi itu mereka betul-betul digojlok, bukan digojlok, lebih ke dididik secara langsung oleh para gurunya gitu. Kemudian ternyata tiba-tiba ada pandemi, siswa belajar di rumah gitu ya, hanya sekedar belajar, diberikan pengarahan melalui WhatsApp gitu ya, atau melalui media sosial tanpa ada interaksi secara langsung. Kemudian hanya yang penting memenuhi tugasnya terlebih dahulu saja gitu ya, tanpa kita tahu bagaimana keseharian mereka di rumah gitu. Apalagi kan lingkungan itu sangat berpengaruh. Kemudian tidak ada kegiatan di rumah, pasti mereka larinya sekarang ke gadget ya. Dimana di gadget itu bukan pembelajaran mereka fokus, tapi ke gamenya atau aplikasi-aplikasi yang memang membuat mereka males, hanya sekedar rebahan, scroll-scroll TikTok lah istilahnya ya. Nah itu memang saya juga mengalami gitu ya, ada siswa yang memang ketika sama guru yang tidak diajar acuh tak acuh gitu. Sepertinya untuk menghadapi hal seperti itu kita sebagai guru gitu ya, mengingatkan kembali adanya kontrak belajar, kemudian adanya, jadi satu pembelajaran itu atau satu pertemuan itu tidak harus full pembelajaran gitu. Jadi misalnya kita ada waktu 15 menit untuk sharing terkait bagaimana perilaku kita sebagai peserta didik, bagaimana kita sebagai pendidik gitu. Salah satunya diingatkan bahwa karakter tetap menjadi yang utama gitu. Sekalipun mereka pintar atau juara di mana-mana, tapi ketika dia tidak punya akhlak, tidak punya sikap, rasanya percuma ya Pak ya. Istilahnya nu pinter mah seueur, tapi ketika pinter kabalingar itu akan merugikan banyak orang gitu. Apalagi mereka adalah generasi penerus. Nah di sana ketika pembelajaran diberikan pengarahan terkait bagaimana sikap kita ya, tidak hanya kepada sesama teman tetapi kepada guru, baik itu guru yang mengajar kita ataupun guru yang tidak mengajar kita gitu. Istilah nama kasaluhureun gitu ya. Kita itu memang harus menghormati misalnya gitu. Jadi salah satunya diberikan pengarahan. Memang tidak akan sekaligus jadi bertahap lah istilahnya. Tetap setiap pertemuan diingatkan, atau sambil bertemu ya kita praktek lah istilahnya, kita lihat apakah ada perubahan setelah ada pengarahan gitu. Kalaupun masih tidak ada ya seperti itu tadi, bagus Pak Yogi sudah bisa mengajak mereka berkomunikasi gitu, apa alasannya gitu, sehingga mereka bersikap seperti itu. Atau bahkan tidak ada kesiapan belajarnya, istilah nama cik atau buku mah gitu ya, ini sampai buku saja tidak bawa gitu ya. Mungkin motivasi belajar dia belum ada. Salah satunya itu yang pertama, bisa jadi dia belum tahu tujuan hidupnya itu apa. Biasanya kalau yang mempersiapkan diri lebih bagus, meskipun misalnya matematikanya tidak bagus, tapi dia fokus di misalnya sepak bolanya, lebih ke terus menggali, berarti dia sudah tahu tujuannya itu seperti apa. Nah si anak ini mungkin belum paham betul tujuan dia itu seperti apa gitu. Sekalipun mata pelajaran yang dia tidak sukai bukan berarti harus meremehkan, atau misalnya kenwe iya mah matematika mah tidak akan menjadi apa gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin dicoba lagi, diajak komunikasi lagi terkait tujuan hidup dia gitu sebagai peserta didik. Nanti kamu masa depannya mau seperti apa? Sekalipun nanti
kamu misalnya peserta didik tersebut mau jadi pesepak bola atau mau jadi entertainer, apapun itu kedisiplinan itu justru kan yang pertama, attitude itu yang pertama. Terserah nanti mau jadi bosnya, jadi karyawan, tetap pasti suatu pekerjaan atau suatu perusahaan pasti mengedepankan kedisiplinan, attitude-nya gitu. Jadi lebih ke visioner gitu ya. Jadi harus tahu tujuan hidup kamu itu apa gitu. Bukan hanya sekedar untuk hari ini saja, seperti itu. Mungkin salah satunya. Iya, berarti nanti saya juga akan ada mungkin kayak seperti asesmen diagnostik ya mungkin ya. Nah, betul Walaupun sekali. memang itu harusnya di awal, tapi kan tidak ada salahnya mungkin mencoba itu ya, mengidentifikasi anak. Memang secara tindakan keras sih belum ya, apakah dibolehkan juga atau tidak ya? Apalagi untuk saat ini ya, sensitif gitu. Iya, masa-masa sekarang usia 16-17 kan masa-masa yang memang kalau dikerasan malah nambah ini ya. Saya juga memang alasannya udah ada di kelas juga memang ya itu salah satu yang ini, tapi belum nanti saya juga tanyakan mungkin yang seperti busuk nanti saya akan identifikasi hanya mungkin ada tujuannya atau tidak ya nanti ke sekolah atau ke kelas saya gitu ya. Dan memang gimana ya jadinya tuh mau bersikap keras gitu ya busuk gimana ya jadi. Iya, serba salah sih. Kalau misalnya keras justru malah menjauh. Ari bageran ngalunjak gitu ya, jadi kayak serba salah. Itu salah satunya bisa juga lingkungan juga Pak. Misalnya di sini kita sudah support tapi lingkungannya kurang mendukung, itu bisa jadi menyebabkan anak tersebut ya hal-hal seperti itu. Ya seperti misalnya di gaya berpakaian juga sudah tidak rapi. Terus pernah ada yang bilang, "Bu, apa hubungannya misalnya rambut panjang gitu ya, rambut panjang dengan pembelajaran gitu." Ya kalau misalnya mau dibalikin mah kita bisa saja berpakaian seenak kita, tapi kan tidak seperti itu. Ini adalah dunia pendidikan ya, semuanya ada aturannya gitu. Ada aturannya dan kita sekolah pun ya ada tujuannya gitu. Tujuan sekolah itu untuk apa? Apa cuma sekedar istilah nama orang sekolah didinya gitu. Nah gitu ya, asal dapat ijazah gitu. Apalagi sekarang memang salah satunya itu ada zonasi ya. Yang namanya zonasi ya mau bagaimanapun asal dekat bisa keterima gitu seperti. Kalau saya juga takut kalau misalkan perlakuan keras takutnya kan nantinya malah tidak masuk sama sekali ke kelas saya. Jadi malah bingung memang nanti saya akan berusaha seperti tadi ya. Bisa katakan saya solusinya mungkin seperti itu. Bisa. Jadi unek-unek nih saya tercurahkan, jadi ada salah satu solusi dari urusan yang harus saya coba mungkin. Sebetulnya itu permasalahan yang memang sering kali kita temui ya Pak Yo, dengan situasi yang seperti ini, dengan kondisi yang sekarang beralasan HAM, terus sekarang siswa kalau diberitahu ngeyel atau selalu menjawab gitulah istilahnya, mencari pembenaran padahal udah jelas salah gitu. Terima kasih ya Bu. Semangat ya Pak Yo, kita sama-sama gitu ya. Sebenarnya itu seperti tadi Pak Yo katakan bahwa ini sebetulnya hanya sedikit kasih masukan saja gitu. Kalau solusi secara tepatnya mungkin belum tentu ya. Jadi lihat saja perkembangannya seperti itu. Ya, gitu. Luar biasa ya. Saya menyimak dari tadi apa yang sedang dibahas atau didiskusikan oleh Yogi dan Ustaz Betul ya. Dimana Pak Yogi tadi menyampaikan misalnya seperti itu, bisa memberikan solusi-solusi yang mungkin bisa ditempuh ya dengan bahasa yang sangat lugas luar biasa dan menolong gitu ya, malah pahedang gitu ya. Karena pengalaman ya, jadi tahu apa yang harus disampaikan gitu ya dengan lugas. Nah mudah-mudahan nanti dari apa yang disampaikan Pak Yogi juga akan berusaha untuk menempuh ya Pak ya, mencoba solusi-solusi alternatif yang disampaikan oleh Ustaz. Dan semoga ada pengaruhnya ya, ada dampak positif yang bisa dirasakan terhadap apa yang dialami oleh peserta didik Pak Yogi. Itu memang fenomena sosial yang terjadi pada masa sekarang. Iya, betul sekali. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kita bahas pada praktik coaching kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa baik. Usam, kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Pada hari ini alhamdulillah dipercaya ya oleh Pak Yogi sendiri kita akan melakukan praktek coaching. Iya. Dimana tadi saya sudah belajar menjadi seorang coaching gitu ya. Sebetulnya bukan belajar sih. Kalau yang namanya keluhan itu pasti ada ya, selalu ada. Nah di sini mungkin saya akan menjadi pengamat dan Pak Yogi menjadi seorang coach dan Bu Emma menjadi coaching. Di sini silahkan Pak Yogi dengan seleluasa mungkin memberikan solusi yang terbaik untuk coachingnya gitu. Di sini mungkin saya akan mengamati. Nah sebagai coach mungkin nanti harus ada beberapa hal yang diperhatikan, yaitu tirta ya. Ada tujuan, kemudian identifikasi, lalu ada rencana aksi, kemudian tanggung jawab seperti itu. Mungkin langsung saja dimulai ya. Bu Emma, apa kabar? Assalamualaikum Pak Yogi. Waalaikumsalam. Maaf ya Bu Emma, ya. mengganggu waktunya mungkin. Iya. Karena ini saya pengen sharing suatu permasalahan yang saya butuh pandangan dari teman-teman yang khususnya mungkin dari Pak Yogi sebagai coach yang kita lalui proses coaching ini. Boleh ya Pak Yogi? Boleh, mudah-mudahan saya juga ada solusinya. Kalau tepat sih tidak mungkin ya, tapi nanti kita bisa berbagi solusi. Memang kan kemarin kita sudah saling janjian, katanya Bu Emma ada masalah, katanya aku jadi kebebani, aduh masalah apa? Ceritanya gitu bingung. Jadi menular Ya takutnya kan yang berat-berat, nanti saya nggak ngasih solusi malah ngebebani lagi Bu Emma, nambah lagi masalah. Tapi kita sharing aja Iya, dulu. iya, betul. Gimana Bu Emma, ada apa sih Iya, sebenarnya? jadi ini kebetulan kan saya selain mengajar, Pak Yogi, saya juga mendapat amanah untuk menjadi wali kelas. Kalau saya enggak, Bu Emma. Tapi nggak apa-apa kan, pengalaman pasti Iya, udah pernah ya. iya sih. Gitu. Nah, kebetulan ini di kelas yang saya wali kelas ini ada salah satu Kelas apa nih? kelas IPS, nah, kelas 10, oh, baru masuk kelas ya. 10 ya. Jadi ada salah satu peserta didik yang masuk kategori anak rentan putus sekolah, IPS salah. Nah itu awalnya itu dia sering tidak masuk, Ya. sering alfa gitu, jadi tidak pernah ada kabar. Saya sering nanyain juga ini kemana gitu, tapi kadang WhatsApp-nya nggak dibales, cuma dibaca doang, kadang nggak di checklist satu terus gitu, Nggak aktif. sampai nggak aktif gitu kan. Nah, saya bingung sampai pada saat sekolah saya panggil kan, saya komunikasi patah sama dia sama anak tersebut, terus nanya gimana, mana ada aja Bu di rumah gitu, nggak sekolah, cuma senyum aja gitu kan. Saya bingung, kamu ada masalah? Saya takutnya kan ada bullying gitu kan, saya nggak lihat ya kalau ada bullying bisa di dalam kelas. Enggak benar, ini nggak ada bullying enggak Bu, di kelas kita alhamdulillah ada satu sama lain saling support, support. Terus apa yang bikin kamu nggak masuk? Kenapa kok apa terus? Kenapa nggak ngasih tahu ibu? Kalau misalnya kamu sakit kan kamu bisa kontak, bilang sakit, nggak perlu harus pakai surat, nggak apa-apa pakai WA juga. Terus katanya kadang lupa. Jadi banyak sekali alasan. Sampai terrekod suatu waktu alfanya itu melebihi 2 minggu. Kan saya, aduh gimana ya, terus saya konsultasi ke BK. Nah, BK akhirnya kata BK, yuk kita ini dulu, kita datangi home visit. Saya sudah Pak, saya sudah melakukan home visit dengan BK ke rumah salah satu peserta didik saya itu yang sedang bermasalah. Anaknya ada, saya ketemu dengan ibunya. Ternyata ibunya bilang kalau sekarang ini sebetulnya punya semangat yang luar biasa untuk sekolah, tetapi support finansial dari orang tua memang terbatas gitu. Jadi gimana tuh mau sekolah juga kan jauh, nggak bisa naik kendaraan. Memang kendaraan itu tidak ada yang lewat ke depan rumah, harus naik kendaraan dari motor sih ada, cuma untuk bahan bakarnya katanya tidak ada, kadang ada kadang enggak. Kalau lagi ada ya anak sekolah, kalau tidak ada ya berarti anak nggak sekolah. Tambah lagi kan mungkin kalau anak sekolah perlu apa namanya uang saku dan sebagainya misalnya gitu. Saya sudah mencoba untuk apa ya
menawarkan beberapa solusi sama BKP. Coba nanti sama temen yang deket gitu kan, biar dibonceng, disamper gitu. Tapi entah kenapa mungkin si anak merasa gak nyaman dengan temannya yang itu, jadi tidak berlanjut lama. Karena habis saya mau visit itu datang selalu, tapi sekarang kejadian lagi Pak. Pas saya udah mencoba kira-kira bisa bantu gitu kan, ya dikit-dikit lah bisa kasih makannya kayak apa bagusnya. Tapi ternyata ini bahkan saya sudah komunikasi lagi dengan orang tuanya seperti yang pasrah gitu ya. Aduh, ini saya ceritanya panjang banget. Gak apa-apa, Bu Em bagus. Iya. Saya bingung, saya nggak pengen anak tersebut sampai putus sekolah. Karena saya berprinsipnya gini, apalagi sebagai wali kelas, saya merasa seperti ibu mereka sendiri gitu kan. Sama-sama masuk, saya pengen mereka sama-sama lulus nantinya gitu, jangan berguguran di tengah jalan. Saya nggak pengen seperti itu. Menurut Pak Yogi apa yang bisa saya lakukan gitu untuk menghadapi masalah tersebut? Bu Emma mendengar cerita Bu Emma, saya juga pernah mengalaminya waktu saya masih mengajar di sekolah yang sebelumnya. Memang siswa tersebut di rumahnya itu orang tuanya mempunyai banyak anak, terus semua anaknya itu sekolah, ada yang masuk SD, ada yang masuk SMP, ada yang SMK, ada yang kuliah. Kebetulan memang keluarganya tersebut orang yang kurang berkecukupan. Kebetulan yang siswa yang masuk itu yang ke sekolah saya itu yang kemarin memang sama rentan putus sekolah. Tapi siswa itu dari zaman SD-nya sudah ranking 1 terus, Bu Em. Prestasinya bagus. SD ranking 1, SMP ranking 1. Pas masuk ke sekolah SMK juga, pas di semester 1 itu sama ranking 1. Tapi memang kendalanya, cerita saya kebetulan juga jadi wali kelasnya. Cerita memang terkendalanya ke ekonomi. Memang udah bagus tadi Bu Emma juga sudah ngasih solusi sih, beberapa solusi. Pasti Bu Emma juga membantu secara finansial, pasti saya yakin. Selain visit ke rumahnya. Lalu memang saya juga jadi kebingungan memang bercerita dengan BK, bercerita kebetulan cerita ini sampai ke kepala sekolah. Kalau Bu Emma udah nyampe ke kepala sekolah, kalau saya sudah nyampe ke kepala sekolah. Ternyata alhamdulillah kepala sekolah saya begitu sangat bijak, Bu Em, memberikan uang saku setiap harinya. Dan memang satu dulu harus ada motivasi dulu dari siswanya pengen sekolah. Kalau tidak mau dikasih support apapun pasti nggak akan masuk sekolah, betul. Tapi sama mungkin kebetulan yang Bu Emma juga motivasi sekolahnya mau ya. Iya. Nah, walaupun mungkin tidak seperti yang cerita Pak Yogi ya, kalau di saya memang dia tidak masuk besar sih. Tapi motivasi sekolahnya ada ya. Nah, hal itu dulu saja. Kalau motivasi sekolahnya ada, yang lainnya bisa mengikuti. Seperti yang dulu juga kan dikasih support, selain sama pasti Bu Emma juga sebagai wali kelas yang kasih support finansial dan apapun bakal Bu Emma pasti pernah ngasih kan, walaupun tidak perlu diceritakan ya. Nah, ke sekolah juga apa yang harus dibantu, memang potensinya itu sangat bagus Bu Emma. Nah, di support sama kepala sekolah itu kebetulan itunya juga pesantren, jadi di pesantren kan di sekolah, jadi kan untuk berasnya atau apanya sudah ditanggung oleh sekolah. Terus memang sekarang juga udah sampai, alhamdulillah udah lulus, itu tahunnya udah lama, udah sampai sekarang S2 di Unpad, malah melebihi para pengajarnya. Sampai ke sekolah juga udah berterima kasih apa ya, di supportnya seperti itu. Tapi kalau yang sekarang mungkin bisa Bu Emma kan, Bu Emma udah visit, memang terobosan Bu Emma sudah bagus, sudah ditangani oleh sendiri sebagai wali kelas, sudah tidak tertangani bercerita ke guru itu jalurnya sudah bagus. Lalu sudah ke rumahnya ya, sudah visit dan orang tuanya juga kayaknya kalau masalah finansial udah angkat tangan mungkin ya, memang begitu ada mungkinnya di rumah juga. Memang kalau mau sekolah apalagi tidak melewati jalur walaupun tadi sudah sama temennya ya diantar itu, memang kalau sehari 2 hari nggak apa-apa, tapi kalau misalkan udah terus-terusan dia juga nggak nyaman. Dianya juga yang ikut pasti merasa nggak nyaman kalau keterusan. Memang kalau coba nih Bu Emma cerita aja ke
kasih kesiswaan atau ke jabatannya yang lebih tinggi di sekolah ini, mungkin barangkali ada solusi yang bisa apa namanya ditempuh Bu coba, karena kemarin juga sangat ampuh waktu saya ini langsung kepala sekolahnya yang turun langsung dan memang langsung diberikan itu, dan motivasinya makin lebih gitu dari support seperti itu, dikasih baju olahraga, dikasih batik, werpak kan kalau di SMA semuanya disupport, jadi prestasinya makin tinggi. Terus ke kuliahnya juga S1-nya kan bidik misi, dibiayai pemerintah, S1, S2-nya juga setelah lulus tuh ke sekolah udah S1 mau lanjut lagi boleh, langsung sampai sekarang juga jadi dosen gitu ya Bu Emma di salah satu perguruan tinggi gitu. Mudah-mudahan bisa ditempuh seperti itu Bu Emma, mungkin gitu bercerita ke. Nah, kalau misalkan oleh kita tidak ada solusi yang mungkin yang lebih baik, ya apa salahnya kita cerita ke yang lebih lagi. Mungkin itu yang akan saya tempuh juga Pak ya, nanti saya akan coba untuk bercerita tentang kasus yang saya alami di kelas saya, salah satu peserta didik saya ke Tasik kemudian mereka mempunyai kewenangan yang lebih. Tapi memang harus dipastikan dulu siswa itu motivasi sekolahnya Betul. Kalau tidak ada itu sudah Bu Emma, kalau misalkan hanya perkataannya saja Kita perjuangkan juga susah ya. iya, mau diperjuangkan tapi siswanya atau orang tersebut leha-leha ya kita juga jadi nol besar bantuan kita gitu. Kalau disebut bantuan ya bantuan kita jadi sia-sia gitu Bu Emma. Harus dipastikan dulu ke siswanya apakah memang betul motivasi sekolahnya tinggi atau tidak. Nanti kalau misalkan tinggi, ibu mungkin ya nanti cari solusinya yang mungkin tadi seperti saya solusinya diterapkan mungkin gitu. Bisa harus identifikasi bidangnya. Nah, iya. Tapi enggak sih Iya. anak ini tuh Iya. semangat untuk sekolahnya masih luar biasa, hanya terkendala masalah cuma finansial itu saja atau ada yang lain gitu Iya. ya. Jangan-jangan anaknya juga memang gitu. Jadi bisa banyak faktor sih Bu Emma, bisa mungkin ya tadi seperti bullying di kelas, dan bisa saja masalah di rumahnya, apakah ada korban perceraian Enggak masih sih. atau memang orang tuanya tidak bekerja, atau memang bisa di rumahnya ada adik dan kakaknya yang masih sekolah. Adiknya satu belum sekolah masih kecil. Kakaknya nggak ada, jadi anaknya cuma dua. Bisa saja kan, Tapi anaknya kayak orang tuanya itu bapaknya udah nggak bekerja sekarang ini, itu yang jadi persoalan. ya, takutnya memang hubungan di keluarga itu bisa mempengaruhi anak untuk jadi malas untuk ke sekolah. Iya. Latar belakang. Maaf kalau misalkan melihat orang tua misalkan beda pendapat, tentunya kan kita juga kadang suka misalkan anak juga suka malas untuk ke sekolah, di rumahnya juga udah seperti itu, bisa saja dari rumah berangkat tapi dianya ke lingkungan yang lain, mungkin bisa diidentifikasi lagi, mungkin bisa di lingkungan tempat tinggalnya seperti apa mungkin. Bukan solusi mungkin Bu Emma ya, Oh, itu jadi justru- membebani. Tidak, justru untuk memberikan pencerahan. Misalkan ada beberapa hal yang memang belum saya lakukan, jadi bisa saya dukung. Mudah-mudahan ada solusi terbaik gitu. Jangan sampai putus sekolah ini anak ini gitu. Harapannya kan seperti itu. Iya kan kita juga tidak tahu anak tersebut nantinya masa depannya jadi apa. Barangkali rezekinya bisa lebih dari kita, kan nggak tahu. Seperti tadi yang saya ceritakan ya, pengalaman saya bisa sampai S2 jadi dosen, malahan lebih dari kita ya, kan pasti rasa terima kasihnya dan pastinya juga ingat terus ke sekolah dan ingat terus pasti ke Bu Emma bagaimana perjuangan Bu Emma memperjuangkan ini gitu mungkin ya Bu Emma. Makasih banyak ya Pak ya, sangat memberikan pencerahan. Mudah-mudahan bisa ngasih solusi yang terbaik. Ya nanti saya juga pengen tahu nih nanti tindak lanjut Bu Emma bagaimana. Mudah-mudahan ada kabar baik, kita coaching lagi dari anak tersebut, oh ternyata jadi rajin. Mudah-mudahan. Iya, makasih banyak ya Pak ya. Gimana Bu? Masya Allah luar biasa. Terima kasih Pak Yogi sudah memberikan pencerahan kepada Bu Emma yang memang pastinya
menjadi unek-unek gitu ya dari lama sebagai wali kelas menghadapi siswa seperti itu. Tapi Pak Yogi sudah memberikan pencerahan dengan baik, tadi sudah melakukan tirta ya sesuai dengan petunjuk yang seharusnya sebagai coach, itu sudah luar biasa. Makasih besar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.